Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil laporan magang kami di Madrasah Tsanawiyah Ahmad Yani sebagai bentuk tugas mata kuliah kerja lapangan 2 atau disebut dengan magang 2. Baik, sebelumnya di sini kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama saya sendiri, Amelia Balkis, lalu ada kedua rekan saya, Fetrin Rukmanansa dan Muhammad Rofiuddin. Kami merupakan mahasiswa manajemen pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Lokasi magang kami yaitu MTS Ahmad Yani ini terletak di Jalan Sukolilo, Dusun Ganten Barat, Kecamatan Jabung, Malang. MTS Ahmad Yani ini merupakan salah satu madrasah tsanawiyah swasta yang ada di Kabupaten Malang, di mana madrasah ini sudah berdiri kurang lebih selama 40 tahun. Status dari madrasah tsanawiyah ini juga sudah terakreditasi B. Alasan kami memilih lokasi magang di sini yaitu karena lembaga pendidikan ini memiliki visi dan misi yang bagus untuk memajukan madrasah tsanawiyah Ahmad Yani tersebut dan juga untuk meningkatkan kualitas siswa yang belajar di lembaga pendidikan tersebut. Kami juga memilih lokasi magang di sini karena kami rasa lembaga pendidikan MTS Ahmad Yani ini memiliki kredibilitas yang baik dan tentunya memenuhi kriteria sebagai tempat magang kami. Magang kami di MTS Ahmad Yani ini nantinya akan difokuskan pada 5 aspek yang ada di madrasah tersebut. 5 aspek itu yaitu yang pertama budaya sekolah, yang kedua administrasi, yang ketiga manajemen, yang keempat kepemimpinan, lalu yang terakhir yaitu tata ruang. Untuk lebih jelasnya, adapun metode dan hasil dari pelaksanaan magang kami di MTS Ahmad Yani ini akan dijelaskan oleh kedua rekan saya yaitu Fetrin Rukmanansa dan Muhammad Rofiuddin. Oke, untuk pendekatan penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan yang disebut dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan kegiatan riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis pada suatu permasalahan. Proses dan perspektif dari informasi di sini lebih diutamakan dalam penelitian ini. Dilaksanakan dalam situasi yang alamiah dan nantinya akan bersifat penemuan. Metode pengumpulan data yang kami lakukan ada 3 metode, yaitu yang pertama observasi. Nah, di sini kami mengamati secara langsung tentang bagaimana implementasi proses pendidikan. Nah, kita juga mengamati bagaimana hubungan kerja, implementasi kepemimpinan, maupun implementasi mengenai administrasi. Selain itu, kita juga menggunakan metode wawancara, di mana kami bertanya secara langsung dengan pihak terkait, yaitu kepala sekolah dan guru pendamping. Dan yang ketiga, kami menggunakan metode dokumentasi, yaitu melihat tentang data-data dari media elektronik, catatan, maupun buku tertulis. Nah, yang selanjutnya kami menggunakan data primer dan data sekunder. Data primernya kami secara langsung bertanya dengan pihak terkait narasumbernya, yaitu kepala sekolah dan guru pendamping Bunia. Dan yang kedua, data sekundernya kita melihat tentang bagaimana catatan-catatan tertulis sebelumnya. Dan yang ketiga, analisis tentang metode analisis, kita menggunakan metode analisis kualitatif, di mana prosesnya tentang reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Memasuki poin yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai budaya instansi pengelola pendidikan. Nah, kali ini budaya instansi pengelola pendidikan di MTS Jabung pastinya sudah tidak asing lagi dengan nilai-nilai keislaman. Pasalnya, MTS ini tergabung dalam Kemenak atau dalam naungan Kemenak.
Seperti yang kita tahu bahwasanya sekolah-sekolah atau instansi di bawah naungan Kemenak memiliki nilai-nilai religius yang dalam atau kultur akademisnya. Nah, di sini MTS Ahmad Jabung ini masuk pada hari Senin hingga Sabtu. Di hari Senin para siswa akan pulang pukul 14.05. Di hari Selasa mereka akan pulang pukul 13.50. Di hari Rabu, Kamis, dan Sabtu mereka akan pulang pukul 12.05 dan di hari Jumat mereka akan pulang pukul 10.45. Selain itu, sekolah ini menerapkan upacara bendera pada hari Senin seperti sekolah-sekolah umum pada umumnya. Serta mereka akan diharuskan para siswa untuk sekolah zuhur di masjid sekolah tersebut pada hari Senin dan Selasa. Untuk hari Selasa hingga hari Sabtu mereka ada sholat sunnah duha di sekolah serta pembacaan ayat suci Al-Quran sebelum memulai jam pembelajaran. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya para guru juga ikut andil dalam menanamkan nilai-nilai religius untuk para siswa agar menjadi generasi penerus yang profesional religius. Selain itu, para guru dan staf juga memiliki budaya sekolah yang erat kaitannya dengan nilai-nilai Islam, seperti halnya istighosah ataupun juga ikut sholat zuhur di masjid dan melaksanakan sholat duha bersama. Selain itu, mereka juga ada budaya instansi pendidikan yang saling sangat berpengaruh terkait alur proses pendidikan agar bisa berjalan sesuai dengan efektif dan efisien. Dan yang selanjutnya, saya akan membahas perihal administrasi pengelola pendidikan. Nah, kegiatan administrasi di MTS Ahmad Yani Jabung ini berjalan sesuai dengan karakteristik implementasi pelayanan pada umumnya. Pasalnya, bidang administrasi sekolah tidak hanya melayani bagian keuangan, namun juga menangani bagian surat menyurat, kepegawaian, kesiswaan, humas, sarana prasarana, bahkan kurikulum. Pelayanan tersebut juga berdasarkan oleh prosedur yang terkait, prosedur tata tertib untuk memandu alur administrasi. Meskipun di sekolah ini tidak terdapat tata tertib tertulis. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pajangan di dalam ruang administrasi perihal dengan tata tertib. Selain itu, kegiatan administrasi dilakukan oleh beberapa staf, meliputi 8 staf, yaitu Kepala Tenaga Administrasi dan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian, 1 Pelaksana Administrasi Keuangan dan Kerumah Tanggaan Madrasah, 1 Administrasi Pondok Putri dan 1 Pembantu Keuangan, 1 Pelaksana Urusan Administrasi Surat Menyurat dan Administrasi Kesiswaan, 1 Pelaksana Administrasi Umum dan Kopsis, 1 Pelaksana Urusan Kesiswaan dan Sarana Prasarana, 1 Administrasi Pondok Putra dan Pembantu Keuangan, 2 1 Tenaga Administrasi Umum dan Administrasi Kesiswaan. Selain itu, para pegawai juga mampu memberikan pelayanan secara maksimal dengan kemampuan mengoperasikan alat teknologi sesuai dengan era digital ataupun globalisasi pada masa ini. Dan tugas-tugas sudah dapat direncanakan sebelum hari, dan itu menunjukkan bahwasanya tindakan administrasi dalam MTS Ahmad Yani Jabung ini bekerja sesuai efektif dan efisien. Selain itu, surat-surat resmi sekolah juga memuat validitas data resmi yang bisa dipertanggungjawabkan oleh para pegawai mengenai instansi tersebut. Oke, pada pembahasan yang ketiga kali ini saya akan membahas perihal manajemen instansi pengelola pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwasanya pengelola pendidikan lembaga di MTS Ahmad Yani Jabung ini disesuaikan dengan 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNP Indonesia dengan total 80 staf termasuk guru ekstrakurikuler, di mana SNP ini adalah suatu kriteria standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di seluruh Indonesia, wilayah NKRI. Kegiatan manajemen instansi tersebut berjalan dengan lancar dibuktikan dengan perencanaan kebutuhan, pelaksanaan evaluasi guna perbaikan terhadap tindakan yang sudah direalisasikan.
dalam instansi terkait. Program kerja tahunan dan semester memiliki struktur yang jelas. Bahkan efektivitas kerja meningkat seiring adanya revolusi industri atau komputerisasi zaman. Selain itu, koordinasi melalui kebijakan-kebijakan strategis terlihat membentuk atau membangun pengelolaan manajemen satuan guna meningkatkan kualitas satuan pendidikan sekaligus kepuasan publik. Adapun proses manajemen instansi tersebut juga memiliki tim manajerial yang kuat, yaitu tim manajemen yang mampu mengelola tenaga kependidikan dengan disiplin, efektif, dan produktif. Nah, meskipun tidak terdapat budaya mutu yang tertulis, mutu kerja yang dilaksanakan dalam MTS ini menciptakan iklim terbuka dan partisipatif pihak yang ada. Selain itu, sekolah bisa memaksimalkan keharmonisan dengan masyarakat sekitar dengan bekerja sama seperti melibatkan masyarakat dalam penggunaan masjid untuk acara keagamaan setempat. Yang selanjutnya yakni mengenai kepemimpinan instansi dalam pengelolaan pendidikan. Berbicara mengenai kepemimpinan selalu identik dengan kepala sekolah dan seluruh jajarannya yang ada di dalam pengelolaan instansi tersebut. Kepala sekolah di MTS Ahmad Yani ini mempunyai visi dan misi yang jelas untuk mendukung berlangsungnya pembelajaran. Visi, misi, dan program kerja selalu tertata dan dilaksanakan setiap pembelajaran demi berkembangnya pengelolaan di MTS ini. Dalam hal kepemimpinan sendiri, kepala sekolah memiliki motivasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya untuk lebih bisa mengembangkan suatu pembelajaran yang ada di madrasah ini. Beliau juga memiliki sikap mental dan fisik yang kuat sehingga terhitung saat ini beliau sudah menjabat selama 2 periode dalam kurun waktu tertentu. Dalam berbagai pengalaman yang sudah dijalani, beliau seringkali mempunyai strategi-strategi yang tepat untuk meningkatkan mutu dalam pendidikan di madrasah dan melalui kebijakan-kebijakan dan pembuatan program yang menjamin mutu dalam suatu proses pembelajaran. Selain itu, kinerja tim khusus dalam manajemen dan kepemimpinan di MTS Ahmad Yani ini juga sangat diunggulkan dan diapresiasi. Pasalnya, di dalam instansi tersebut terdapat sebuah tim manajemen yang mengurus semua perihal instansi akademis guna pengembangan kualitas pendidikan. Dengan kinerja tim manajemen pula, kepala sekolah mampu membuat kebijakan yang terarah dan jelas, memaksimalkan target, dan membuat keputusan yang berdasarkan dengan pengalaman yang realistis. Tim manajemen juga berperan penting dalam mengkomunikasikan visi, misi, dan program guna untuk memajukan dan memberikan pendidikan pelayanan yang terbaik. Bahkan kepala sekolah ini juga berkomunikasi dengan masyarakat agar bagaimana baiknya pendidikan yang ada di MTS ini itu sudah tercapai tujuannya dengan jelas. Terutama kepala sekolah berkomunikasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan yang lainnya. Oke, yang selanjutnya yakni mengenai tata ruang dan hubungan kerja pada instansi pengelolaan pendidikan. Penataan ruang yang ada di MTS Ahmad Yani ini terbagi menjadi beberapa bagian ruangan, di antaranya yaitu ruang kerja guru, ruang kerja karyawan, ruang kerja tata usaha, dan ruang kerja kepala sekolah. Semua ruang kerja yang ada di MTS ini terlihat tertata dengan rapi dan teratur, juga terlihat rapi. Jumlah pegawai dengan luas tata ruang sangat seimbang sehingga dapat memberikan kebebasan untuk bekerja dalam menjalankan proses pendidikan.
Ruang kerja yang bersih dan tidak bau-bauan dapat menunjang kinerja yang lebih baik. Di MTS Ahmad ini kebersihan sangat dijaga dan terhindar dari berbagai macam bau, sehingga ruangan juga terdapat tempat sampah yang memadai dan untuk mengumpulkan dari berbagai macam kotoran yang ada. Ruang kerja dari guru, karyawan, dan lainnya mempunyai sarana yang memadai dan nyaman, serta tidak ada gangguan yang dapat merusak konsentrasi dalam bekerja. Pencahayaannya juga sangat baik dalam madrasah ini. Penataan ruang sendiri yang kita ketahui terbagi menjadi dua, yaitu tata ruang terbuka dan tata ruang tertutup. Untuk tata ruang terbuka dalam MTS Ahmad Yani ini meliputi ruang guru dan karyawan serta ruang kepala sekolah. Sedangkan untuk ruang tertutup meliputi ruang tata usaha yang berguna untuk melayani segala administrasi yang ada. Dinding yang ada di setiap ruangan MTS Ahmad Yani ini terlihat rapi dan layak dipandang. Terdapat juga data-data yang ada di setiap dinding dan terpajang dengan jelas. Data tersebut berisi tentang statistik di madrasah dan dilengkapi dengan data pendukung lainnya. Di sisi lain, tempat duduk untuk bersosialisasi yang digunakan untuk pegawai dan pimpinan menggunakan ruang multifungsi yang dapat menjadi tempat aula, bukan hanya berfungsi untuk pegawai dan pemimpin saja, namun ruangan tersebut juga bisa digunakan untuk murid, bahkan pertemuan wali murid. Pada bagian tata tertib, aturan, dan etika yang disepakati oleh pegawai telah terlaksana. Namun aturan-aturan yang meliputi dari tata ruang itu tidak dinyatakan dalam bentuk tulisan atau catatan. Kemudian untuk hubungan tata kerja yang terjadi dalam civitas akademika juga berjalan dengan lancar. Tim manajemen yang sudah dibentuk ini melaksanakan kinerjanya dengan baik. Juga ada tim keguruan dan kepala sekolah yang saling merangkul guna untuk mempererat rasa kekeluargaan yang berimbas pada kinerja yang maksimal dalam sekolah ini atau madrasah ini. Selain itu, kedisiplinan juga menjadi poin tersendiri untuk kemajuan beberapa kompetensi kinerja. Namun kebiasaan itu menciptakan iklim positif yang dicontoh oleh banyak kalangan murid. Terlebih tim manajemen yang terbentuk dalam hubungan kerja antar pegawai menjadi efektif dan hubungan untuk bersosialisasi dan berkomunikasi lebih efektif dan efisien. Sekian presentasi dan paparan kami di magang 2 dari kelompok kami yang melaksanakan observasi atau magang di MTS Ahmad Yani di Jabung, Kabupaten Malang. Sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang kami perbuat, mohon untuk dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.